Untuk semua yang hadir bergabung pada pagi hari ini, terima kasih atas lagu pujian yang sudah kita naikkan bersama-sama. Terima kasih untuk kebersamaan kita di dalam kasih Kristus di pagi hari yang indah ini, Bapak Ibu Saudaraku. Terima kasih. Baiklah, mari kita berdoa. Kita akan memasuki perenungan kita yang lebih dalam lagi tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih, kami haus akan firman-Mu ya Tuhan, di mana kami merasakan kasih Kristus yang sempurna. Di dalam firman-Mu lah kami bisa melihat seluruh kebaikan Tuhan telah tercurah dalam hidup kami, dan kami menikmatinya. Kami merasakannya, mengalaminya, dan kami bahkan rindu membagikannya kepada sesama kami. Kami bersyukur Tuhan telah memberkati semua yang hadir pada pagi hari ini, orang-orang percaya-Mu yang penuh kerendahan hati. Kami sangat menghargai semuanya, pekerjaan Tuhan di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Kami bersyukur menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Baik, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita menikmati lagi bagaimana firman Allah terus menyapa kita semua, ya, dan memberikan kepada kita segala kekuatan yang kita perlukan untuk tetap setia kepada kebenaran Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saat ini kita masih akan menelusuri kedalaman dari kasih Allah yang telah dicurahkan dalam kehidupan kita, ya, saudara-saudara. Dan kita masih mencoba untuk melihat cerminan daripada kehidupan di dunia ini, ya, melihat dari kacamata firman Tuhan, ya, bagaimana kita bisa memperbandingkan, ya, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa menilai, ya, segala sesuatunya di dalam kebenaran Kristus, ya, bahwa beberapa kali kita sudah melihat, saudara-saudaraku, betapa dalamnya, ya, tertanam kekeliruan itu di hati manusia, ya, kekeliruan itu betapa dalamnya sudah tertanam, mengakar di dalam hati manusia, dan berbanding terbalik dengan kasih Kristus yang begitu dalam telah berakar di dalam hati kita, amin. Dan ini yang membuat kita bersyukur bahwa Tuhan membuat kita berani tampil, ya, di tengah-tengah dunia ini, amin. Berani karena benar, takut karena salah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita terus belajar, bukan hanya menjadi orang yang baik, tapi bagaimana kita menjadi orang yang menyadari, amin. Itu luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Orang yang percaya harus menjadi orang yang selalu tersadar akan siapa dirinya di dalam kasih Kristus, supaya bisa mengekspresikan, ya, kasih Kristus yang sempurna melalui seluruh aspek bagian dari kehidupan kita yang diperluas oleh Kristus. Kita semua belajar untuk melihat semua itu adalah hasil pekerjaan Tuhan Yesus, bukan karena usaha dan kemampuan kita dan karena kebolehan kita. Ya, benar ya, Bapak Ibu Saudara.
Nah, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita masih akan melihat fakta kenyataan di dalam dunia ini, saudaraku, dari firman Allah yang menerangi hati kita. Itulah yang akan membuat kita bisa konsisten selalu waspada, selalu berjaga-jaga terhadap yang disebut penguasa-penguasa kerajaan angkasa, yang tidak terlihat oleh mata manusia, tapi sangat nyata oleh mata hati setiap orang yang percaya, karena Roh Kudus mengajarkan kepada kita bagaimana kita melihat kejelasan daripada kuasa-kuasa kegelapan itu. Saudaraku, sungguhlah bekerja sedemikian rupa dengan segala trik-trik tipuan, kamuflase, manipulasi, kebohongan yang terjadi itu sedemikian rupa, dan banyak orang dan kebanyakan orang tidak menyadarinya bahwa itu adalah merupakan pekerjaan daripada setan yang terus menipu hati manusia yang tidak dipenuhi oleh kebenaran. Dan saudara dan saya, kita berada di dalam persekutuan seperti ini adalah cara Tuhan memanggil kita untuk berada di dalam sebuah konsep pemikiran yang berbeda dari dunia ini, yang selalu menyadarkan kita tentang keberadaan kita di dalam kasih Kristus yang sempurna, sehingga saudara-saudara dan saya bisa terus mewaspadai. Amin. Berjaga-jagalah, kata firman Tuhan. Kita selalu tersadar siapa diri kita dan bagaimana kita seharusnya, amin, untuk berjalan hidup di dunia ini, tidak menjadi serupa lagi dengan dunia ini, karena adapun diri kita ini bukan kita lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita, di dalam diri kita. Maka otomatis cara berpikir kita pun akan berubah, tidak lagi cara berpikir dunia, tetapi cara berpikir kasih yang ada pada Kristus. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan mencoba untuk melihat lagi fakta-fakta kenyataan bahwa Yesus Kristus pun sudah berkali-kali memperingatkan kepada orang-orang Yahudi, bangsa pilihan, milik Tuhan, saudaraku, yang saat ini sedang berperang, membuat dunia menjadi kacau. Peperangan itu, Bapak Ibu Saudara, antara Amerika, Israel melawan negara Iran, dan seterusnya. Dan kita tidak tahu negara-negara mana lagi nanti yang akan terlibat dalam peperangan ini, dan sampai sejauh mana kehancuran yang akan terjadi. Dan yang pasti, Bapak Ibu Saudara, peperangan itu akan selalu menimbulkan duka yang mendalam di hati manusia. Tapi itu bukan kehendak Tuhan, tapi itu adalah kehendak daripada penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat yang tidak menginginkan kedamaian di dunia ini. Oleh sebab manusia telah memilih untuk hidup bersandar kepada kekuatan dirinya sendiri, kekuatan rudal-rudal yang mereka ciptakan sebagai kebanggaan diri mereka,
untuk memperlihatkan bahwa mereka adalah orang pintar, orang hebat, ya, orang yang paling jago, dan orang yang paling melindungi diri sendiri tanpa Tuhan. Ya, kita sudah tahu Bapak Ibu Saudaraku, bahwa hasilnya adalah air mata, hasilnya adalah penderitaan, hasilnya adalah kehancuran, dan hasilnya adalah kesombongan, dan itu adalah bersumber daripada ketaatan mereka kepada setan, kepada iblis, kepada penguasa kerajaan angkasa. Yang jelas itu bukan dari Tuhan, dan bukan juga Tuhan yang membuatnya. Tidak ada campur tangan Tuhan di situ, karena Tuhan saat ini menginginkan kedamaian bagi manusia. Amin. Bukan menginginkan peperangan, dan bukan menghendaki supaya manusia bergantung pada teknologi ilmu pengetahuan yang mematikan orang lain. Tapi Tuhan saat ini benar-benar tinggal di dalam kasih-Nya yang membawa damai sejahtera kepada umat manusia. Dan saudara-saudara dan saya tinggal di dalam kasih itu. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah maka ya saya mengajak kita sekali lagi untuk melihat semua kenyataan yang ada di dunia ini berdasarkan kebenaran firman yang membuktikan bahwa memang benar-benar ya dunia ini sedang dikendalikan oleh kuasa kegelapan. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14. Kita buka Alkitab kita Bapak Ibu Saudara. Yohanes pasalnya yang ke-14. Kita akan membaca ayatnya yang ke-30. Lalu nanti kita akan saudara mengikuti saya. Kita pindah nanti ke Yohanes pasalnya yang ke-8. Ya, kita lihat dulu Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-30. Ya, ini pesan-pesan daripada Yesus Kristus pada murid-muridnya. Tidak banyak lagi aku berbicara dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Ya, jadi Tuhan Yesus jelas mengatakan ya keberadaan daripada sebab penguasa dunia ini datang, dan ia penguasa dunia ini tidak berkuasa sedikit pun atas diri Yesus Kristus. Jadi saudaraku, ya Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa ya semua tidak ada lagi masalah di dunia ini. Yesus tidak mengatakan begitu. Ada penguasa yang menyeret dunia ini, ya Bapak Ibu Saudara, kepada keinginannya. Tetapi penguasa dunia ini yang bukan Yesus Kristus tidak berkuasa, tidak lebih besar, dan tidak bisa mempengaruhi kebenaran, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, pemilik dan penguasa dari segala sesuatu di sorga maupun di bumi ini. Nah, saudaraku, mari kita lihat, saudaraku, karakter daripada penguasa dunia ini, ya yang dimaksudkan di sini. Saudara, kita lihat, ya Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 8. Mari kita lihat, saudaraku. Yohanes pasal 8, kita akan buka bersama-sama Alkitab kita di ayatnya yang ke-43. Ya, sekarang Yesus menegaskan kepada orang-orang yang menolak Dia, ya, orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang selalu ya ingin menjebak Yesus Kristus dengan segala keinginan jahat mereka. Ya, saudara, kita lihat inilah perkataan Yesus kepada mereka di ayatnya yang ke-43. Ya, apakah sebabnya kamu tidak mengerti ucapanku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Nggak bisa mencerna mereka, Bapak Ibu Saudara.
Apakah karena firman itu terlalu sulit? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Apakah firman Tuhan itu terlalu keras? Tidak. Ya, firman Tuhan selalu lemah lembut, ya, menyampaikan perkataan-perkataan Tuhan. Ya, tapi orang-orang yang memang sengaja tidak mau belajar, pasti hati mereka keras seperti batu, dan tidak akan ada tempat di hati mereka di mana firman itu ditaburkan dan bertumbuh dan berbuah. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi saudaraku, mereka tidak dapat menangkap firman Tuhan, bukan karena firman Tuhan itu terlalu intelektual, ya Bapak Ibu Saudara, ya, yang terlalu sangat ngejelimet, atau firman Tuhan itu berbelit-belit, ya Bapak Ibu Saudara, tapi firman Tuhan itu terus terang dan gampang dimengerti. Persoalannya adalah hati manusia terbuka atau tertutup, ya. Nah, saudara, di ayatnya yang ke-44 dikatakan, kamu berasal dari bapakmu, iblis, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, berkata apa Bapak Ibu Saudara? Berkata dusta, bukan berkata kebenaran. Ia berkata, si penguasa dunia ini berkata berasal dari dirinya sendiri, sebab ia, iblis, setan, adalah pendusta dan bapa dari segala dusta. Bapa pendusta. Ya, saudaraku, mengerikan sekali. Ya. Jadi kalau dunia ini hanya mengikuti keinginannya, hanya mengikuti keinginan daripada penguasa kerajaan angkasa, hanya mengikuti keinginan daging, maka apa yang keluar Bapak Ibu Saudara? Dusta. Ya. Ya, saudaraku. Nah, itu yang sangat mengerikan. Kita lihat bahwa dunia ini dikuasai oleh dusta. Tidak ada kebenaran di dunia ini. Itu sebabnya Yesus selalu menegaskan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup, ya. Dan tidak ada yang akan sampai menembus, mencapai Tuhan, mencapai Bapa di surga, mencapai kasih-Nya, kalau tidak melalui Yesus Kristus. Amin. Dan kita memahami itu sebagai jalur saat ini, jalur melalui kasih karunia-Nya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jalur pengorbanannya yang sempurna di atas kayu salib, yang sudah menebus dan mengampuni seluruh dosa kita. Disitulah kita mengenal Yesus Kristus sebagai kebenaran. Amin. Karena kebenaran yang kita terima saat ini bukan lagi kebenaran yang kita usahakan, yang kita perjuangkan, tapi kebenaran Allah melalui iman yang kita terima dengan cuma-cuma, ya, dari Tuhan Yesus yang sudah rela mati membayarnya lunas di atas kayu salib. Dan sekarang saudara dan saya hidup di dalam kebenarannya, kebenaran Allah, dan di dalam terangnya, dan kita tidak akan dibutakan lagi oleh dunia ini. Amin. Kita melek, Bapak Ibu Saudara, ya. Kita sekarang bisa membedakan, amin, antara gelap dengan terang. Dan kita tidak harus mengikuti kegelapan lagi. Karena apa? Karena kita sudah hidup di dalam terang, maka saudara-saudara dan saya bisa menolak setiap, ya, perbuatan-perbuatan yang dikatakan sebagai perbuatan daging. Dan kita bebas saat ini sebebas-bebasnya untuk memilih hidup di dalam kemerdekaan, di alam kemerdekaan, yaitu kemerdekaan memuliakan Tuhan Yesus dengan sepenuhnya. Amin. Ya saudara, kita tidak harus terseret lagi oleh dunia. Kita tidak harus terseret oleh kegelapan, karena memang kita dimampukan oleh Tuhan, disanggupkan oleh Tuhan untuk hidup mandiri di dalam kebenaran, karena Yesus Kristuslah kehidupan kita itu. Amin.
Dialah yang telah membebaskan kita dari segala dosa dan dari kuasa maut, dan yang memerdekakan kita dari kejahatan dunia, dari kegelapan dunia, dan kepada kita terpancar di dalam persekutuan kita ini, saudara-saudaraku, ya, di dalam persekutuan kasih yang kita berada dalam kebersamaan seperti pagi hari ini yang kita lakukan ini, disinilah kasih Kristus kita nikmati bersama. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita merasakan kasih Kristus yang selalu akan membuat kita mampu untuk menyadari. Amin. Jadi di awal tadi sudah saya katakan, bukan hanya kita berpikir bahwa kita ini bisa berbuat baik, tapi kita harus menjadi orang yang sangat menyadari bahwa kita adalah ya orang-orang yang hidup di dalam kebaikan. Ya, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya mampu berbuat baik, tapi hidup di dalam kebaikan. Tapi bukan kebaikan kita, bukan kebaikan orang lain, ya, bukan kebaikan manusia. Ya, kebaikan yang kita hidupi, yang kita tinggali, lingkungan di mana kita tinggal dalam iman adalah kebaikan Allah yang sempurna. Amin. Itu Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak ada yang dapat merampas kebaikan itu dari diri saudara. Iblis pun tidak akan mampu merampasnya. Ya, saudara-saudaraku. Ya, itu yang harus kita sadari. Kita tinggal di dalam kebaikan Tuhan yang sempurna. Kebaikan kasih-Nya, bukan kasih dunia, bukan belas kasihan manusia yang membuat saudara mampu. Amin. Tidak, saudaraku. Ya, bukan belas kasihan siapa-siapa yang membuat saudara mampu menjalani kehidupan ini, tapi belas kasihan Tuhan yang pasti. Belas kasihan Tuhan itu akan memenuhi dan sudah memenuhi hidup saudara dan saya, ya, untuk bisa mampu mengekspresikan kasih Kristus itu, dan Allah mau kita hidup di dalamnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, oleh karena itulah maka mari kita lihat di Matius pasalnya yang keempat, saudaraku, merupakan satu cerita kunci, ya, kunci berhasil. Ya, Bapak Ibu Saudara, kunci kita berhasil untuk tidak mengikuti arus dunia. Karena arus dunia ini, Bapak Ibu Saudara, bukan arus angin yang sepoi-sepoi, ya, tetapi walaupun caranya halus, cara dunia ini halus untuk menipu manusia, tetapi di dalam cara pemikiran dunia ini itu adalah ombak yang sangat besar yang akan menenggelamkan, ya, orang-orang yang tidak berpegang teguh kepada kebenaran. Betul Bapak Ibu Saudara? Iya, saudaraku. Sekali lagi, saudara, kalau kita lihat kejadian peperangan yang terjadi saat ini di Timur Tengah sana, Bapak Ibu Saudara, ya, mereka mempertontonkan, ya, kehebatan mereka, diri mereka sendiri. Mereka tidak tahu mereka sedang dipimpin oleh penguasa kerajaan angkasa, ya, yang menipu, memanipulasi, membuat mereka menjadi pembohong, ya, untuk meninggi-ninggikan diri mereka dan pengetahuan ilmu teknologi kemajuan atas nama, ya, pembelaan diri mereka. Bukan Tuhan yang mereka percayai membela hidup mereka, tetapi itulah dunia. Bapak Ibu Saudara, sudah lama mereka membangun diri mereka berdiri di atas kekuatan penguasa kerajaan angkasa, dan apa yang terjadi akhir-akhir ini itu hanya merupakan contoh-contoh di mana manusia memang sudah terlalu dalam bersandar kepada pikirannya sendiri. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, ya, di Matius pasalnya yang keempat, di mana saudara-saudara, ya, kita semua sudah biasa membaca atau mengingat akan cerita, ya, pencobaan di padang gurun, tapi kita akan mengambil makna yang terdalam
ya tentang bagaimana berhasil untuk mengalahkan pencobaan dunia, pencobaan penguasa kerajaan angkasa, ya iblis dan setan yang dikatakan oleh Rasul Petrus seperti singa yang mengaum-ngaum yang terus mencari orang yang akan siap dimangsa dan ditelannya. Matius pasal 4. Kita baca dari ayat 1. Lalu Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ya, saudaraku. Jadi di dalam keadaan berkekurangan secara jasmani itulah iblis akan merasa lebih mudah untuk menipu manusia, ya, untuk menenggelamkan ya manusia ke dalam kejatuhan yang lebih dalam, ya. Dan dia sudah tahu strategi itu sejak dari Taman Eden, selalu sukses, selalu berhasil dia, ya. Kita lihat ya Bapak Ibu Saudara, ayat 3. Datanglah si pencoba itu dan berkata kepada Yesus, "Jikalau engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Catat Bapak Ibu Saudaraku, kata-kata iblis, jikalau engkau anak Allah. Ada kata jika di situ, ya, untuk membuat menimbulkan keraguan ya di hati orang yang mendengarnya. Ayat 4. Jawab Yesus, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Perhatikan Bapak Ibu Saudaraku, apa senjata pamungkas daripada Yesus untuk mengalami kemenangan? Ya, Yesus berkata, ada tertulis. Amin. Kembali kepada firman kebenaran. Ayat 5. Lalu iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di pinggir atap bait Allah. Lalu berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah. Kembali lagi, ya, godaan itu akan selalu sama dengan membuat keraguan. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Iblis juga Bapak Ibu Saudara tidak mau kalah. Dia juga akan mempergunakan firman Tuhan untuk memanipulasi. Seperti kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, berbeda dengan apa yang dikatakan Rasul Paulus kemarin kita sudah baca di 2 Korintus pasal 4. Paulus menegaskan kami tidak memalsukan firman Allah. Amin. Kami tidak menjual firman Allah, kami tidak menyampaikan firman Allah karena ada maksud-maksud udang di balik batu. Tidak ada maksud-maksud ingin mencari keuntungan dari para pendengarnya. Dan tidak ada maksud untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri. Tapi semuanya adalah karena ingin menyatakan kasih Allah yang sempurna untuk menjadi berkat bagi banyak orang dengan segala ketulusan hati. Ya, saudaraku. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali lagi Yesus menjawab. Yesus berkata kepada iblis, ada pula tertulis, amin. Ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya, saudaraku. Kembali lagi Yesus secara konsisten berpegang teguh kepada kebenaran adalah ciri-ciri daripada orang yang menang di dalam pertempuran peperangan rohani. Ya, seperti Yesus memberikan contoh yang sempurna. Di ayatnya yang ke-8, iblis juga membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan segala kemegahannya. Dan berkata kepada Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Kembali lagi, saudaraku, dengan pola-pola yang sama, iblis itu akan terus dan tidak akan berhenti, terus dan akan menggoda untuk menjatuhkan Yesus, menjatuhkan kebenaran, ya, karena iblis
menyalurkan nafsu yang serakah, nafsu daripada dosa yang ingin dipuaskan sampai dia berhasil, dia kejar terus Bapak Ibu Saudara Tuhan Yesus dan terus diulang-ulang, jika engkau membuat sesuatu ambigu menjadi sesuatu yang memutarbalikkan fakta, saudara-saudaraku, tapi tujuannya sudah jelas, ingin menjatuhkan Yesus. Dia akan terus melakukan itu, tapi Yesus, Bapak Ibu Saudara, secara konsisten selalu berpegang pada firman, dan Yesus selalu kembali kepada firman. Ada tertulis, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sampai tadi kita lihat iblis mengatakan, aku akan memberikan kepadamu segala kemegahan daripada dunia yang engkau lihat ini, segala kegemerlapan dunia ini. Iblis bisa mewariskannya, bisa membagikannya, bisa memberikannya kepada manusia, asal saja mereka memenuhi syarat, yaitu mereka terseret kepada penyembahan kepada setan, kepada berhala, kepada keinginan-keinginan yang memuaskan kedagingannya. Bapak Ibu Saudara, kalau itu bisa diseret, saudaraku, iblis menjanjikan bahwa mereka akan bahagia di dalam dosa, bukan bersukacita Bapak Ibu Saudara, karena sukacita hanya ada di dalam Yesus, tapi manusia masih bisa mereka bahagia di atas penderitaan orang lain, manusia masih bahagia dengan kesombongannya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tapi itu adalah kebahagiaan semu, dan itu adalah kebahagiaan yang sia-sia dan pasti berakhir dengan penyesalan dan akan berakhir dengan kekecewaan. Ayat 10, lalu berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis. Amin. Saudaraku, ini perkataan Yesus yang ketiga kali, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepadanya lah, hanya kepada Yesuslah, kepada Allah sajalah engkau beribadah. Lalu iblis lalu meninggalkan Yesus, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi bagaimana endingnya? Bagaimana cerita akhirnya Bapak Ibu Saudara? Siapa yang menang? Yesus apa iblis? Yesus yang menang. Amin. Kebenaran pasti menang, karena kebenaran akan menunjukkan kehidupan yang sejati, kuasa yang sejati, dan kemenangan kita adalah kemenangan di dalam Yesus Kristus atas seluruh pencobaan dan segala ujian kehidupan yang harus kita hadapi, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita bukan bergantung pada diri sendiri, tapi kita adalah orang-orang yang harus menyadari, orang yang tersadar bahwa di dalam diri kita ada Yesus Kristus, ada kasih-Nya, ada terang-Nya, ada firman-Nya, ada Roh Kudus yang telah dimeteraikan, yang telah menjamin keselamatan kita sekali untuk selama-lamanya. Dan di dalam keselamatan kita, di dalam keselamatan itu kita berjalan bersama dengan Yesus Kristus, dan saudara-saudara dan saya hidup di dalam terang-Nya. Kita membagikan segala berkat yang ada di dalamnya kepada semua orang, untuk menerangi hati setiap orang yang percaya, supaya memperoleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara dan saya menjadi satu persekutuan yang benar di dalam Yesus Kristus. Kita bertumbuh bersama-sama di dalam tubuh Kristus. Kita semua bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih karunia Allah. Tempat kita hidup menyadari bahwa diri kita adalah diri kita yang sudah dipenuhi dengan segala kebaikan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dunia tidak perlu berbelas kasihan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, karena
belas kasihan Tuhan Yesus sudah mencukupkan apa yang kita perlukan untuk bisa tetap hidup setia kepadanya. Amin. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya marilah kita menjadi orang-orang yang terus tersadar, Bapak Ibu Saudara, membuka hati dan pikiran kita untuk selalu disentuh oleh setiap rahasia kebenaran firman Allah adalah cara yang terbaik untuk saudara melihat terang kehidupan di dalam Kristus melalui hati kita yang terus diperbaharui, yang terus dikuatkan, yang terus diteguhkan, dan yang terus memperbaharui pikiran kita menjadi pikiran yang positif sesuai dengan kebenaran firman Allah, sesuai dengan apa yang Tuhan mau, adalah cara hidup yang benar-benar diterangi oleh kasih Allah yang sempurna. Amin. Dan saudara dan saya ada di dalam, tinggal di dalam kebenaran itu, tinggal di dalam kasih Kristus, dan kita tinggal bersama-sama di dalam kehidupan yang telah diperbaharui oleh Allah. Kita mengekspresikannya, Bapak Ibu Saudara, di dalam kemerdekaan, bukan di dalam ketakutan, bukan di dalam kekhawatiran, dan kita mengekspresikan hidup kita di dalam damai sejahtera Tuhan, dan kita dikendalikan, dikontrol oleh setiap pemikiran yang positif, bahwa di dalam kasih Kristuslah saudara-saudara dan saya bisa menikmati ya sukacita, kesenangan hidup damai sejahtera bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kita dimampukan menjalani kehidupan kita, ya kita hidup di dalam, tinggal di dalam ya keadaan di mana saudara rileks, ya di dalam kenyamanan, ya bersama dengan Kristus Yesus, dan kita berjalan bersama-sama bergandeng tangan di dalam satu persekutuan, di dalam pikiran yang disatukan, hati ya kita yang selalu terhubung dengan firman Tuhan, dan Roh Kudus mempersatukan kita untuk memuliakan, memuji-muji Tuhan kita dengan hati yang tulus dan yang murni. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itu marilah saudaraku kita terus ya membuka hati kita kepada setiap kebenaran firman Allah. Ya kita mengasihi Tuhan dengan mengambil keputusan bagi diri kita masing-masing untuk selalu bersatu seperti ini, bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Nya adalah merupakan cara kita memperlihatkan bahwa kita mengerti bahwa jalan hidup kita sedang diterangi oleh Allah sesuai dengan apa yang Dia inginkan saja. Amin. Apa yang Tuhan inginkan adalah yang terbaik, sebab Dia telah mempersiapkan ya masa depan kita melampaui daripada cara kita berdoa dan cara kita berpikir, ya bahwa Tuhan Yesus telah mempersiapkan masa depan yang membawa kita kepada seluruh kepenuhan Allah, yaitu segala harta kekayaan yang ada di dalam Kristus, di mana kita sudah tinggal di dalamnya, dan Allah mau supaya kita menikmati semuanya itu sampai kita bisa berbagi kepada semua orang, mengasihi semua orang sebagaimana Allah telah mengasihi kita, dan itu adalah doa kita bersama. Itu sebabnya kita harus bertumbuh kuat dan menjadi pribadi-pribadi yang selalu setia di dalam kasih Kristus yang sempurna ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Begitu banyak hal yang harus kami lihat lagi, di mana kami semua tinggal berada di dalam kasih Kristus yang sempurna. Kami menyadari adapun hidup kami ini bukan kami lagi yang menentukan, dan bukan kami lagi yang berkuasa, tetapi Kristus yang hidup di dalam kami semua. Karena kami percaya bahwa ketika kami percaya telah dimeteraikan dengan Roh Kudus, kami telah diselamatkan sekali untuk selama-lamanya, supaya hati kami bisa teduh, hati kami bisa tenang, dan hati kami bisa dipenuhi damai sejahtera Tuhan. Maka kami harus percaya bahwa kami telah tinggal di dalam kasih Kristus yang sempurna, bukan karena hasil usaha dan kemampuan dan kepintaran, kebolehan dan apapun yang kami usahakan,
tetapi ini adalah pekerjaan Allah melalui kehidupan kami. Kami bisa mengekspresikan kasih Kristus yang sempurna kepada semua orang, dan kami tinggal di dalam kebenaran firman-Mu, bertumbuh terus menjadi dewasa, dan dimampukan untuk tetap bisa melewati hari-hari kehidupan kami, dari hari-hari yang mudah sampai yang tersulit pun. Kami percaya Tuhan selalu menyertai dan memberikan kami kekuatan yang sempurna, supaya kami dapat melakukan segala sesuatu sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, bukan karena ingin mendapat pujian dari manusia. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Selamat pagi semuanya saudaraku. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berjumpa besok pagi lagi. Ya, semangat-semangat. Dan terus hidup di dalam semangat yang datang daripada kasih Kristus yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Amin. Shalom. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Puji Tuhan. Kembali kepada hambanya Bapak Pendeta Joksen Pardosi. Tuhan memberkati.